Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 manajemen persediaan ingin menjelaskan tentang konsep persediaan dan manajemen persediaan tradisional. Pertama, kami akan memperkenalkan diri dulu, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Reza Pahlevi dan juga teman saya Tri Wahyudian, lalu ada juga Ignatius Reynaldo. Baik, yang pertama pengertian persediaan. Pengertian persediaan tersendiri merupakan bagian utama dari modal kerja, sebab dilihat dari jumlahnya. Biasanya persediaan inilah unsur kerja yang paling besar. Hal ini dapat dipahami karena persediaan merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan. Tanpa adanya persediaan yang memadai, kemungkinan perusahaan tidak bisa mendapatkan keuntungan yang diinginkan, sebab proses produksi terganggu. Lalu, ini beberapa macam persediaan utama sebagai berikut. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material inventory. Yang kedua, persediaan bahan setengah jadi atau work in process inventory. Lalu yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished good inventory. Jenis-jenis persediaan. Berdasarkan fungsi, jenis-jenis persediaan ada 3, yaitu batch stock atau lot size inventory, fluctuation stock, dan juga anticipation stock. Untuk pengertian batch stock tersendiri yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan saat ini. Untuk keuntungan tersendiri yang pertama yaitu potongan harga pada pembelian, kedua efisiensi produk, lalu yang ketiga penghematan biaya pengangkutan. Untuk fluctuation stock yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Lalu yang ketiga yaitu anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan, atau permintaan yang meningkat. Berdasarkan fisik, jenis-jenis persediaan yaitu yang pertama persediaan bahan mentah, yaitu bahan-bahan mentah dalam merupakan persediaan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses menjadi barang setengah jadi dan akhirnya barang jadi atau produk akhir dari perusahaan. Dalam beberapa hal di mana perusahaan industri memproduksi barang-barang yang sangat kompleks, maka persediaan bahan mentah mungkin terdiri dari barang-barang setengah jadi atau barang jadi yang sudah diproses oleh perusahaan lain. Lalu yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses terdiri dari keseluruhan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi, tetapi masih membutuhkan proses lebih lanjut untuk menjadi barang yang siap untuk dijual atau bisa disebut barang jadi. Lalu yang ketiga, persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi adalah merupakan persediaan barang-barang yang telah selesai diproduksi oleh perusahaan, tetapi masih belum terjual. Perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan mempunyai persediaan yang relatif kecil. Lalu yang kedua, manajemen persediaan tradisional. Manajemen persediaan tradisional memberikan latar belakang yang diperlukan untuk memahami keunggulan metode manajemen persediaan yang digunakan dalam lingkungan manufaktur yang canggih seperti JIT dan teori kendala. Lalu biaya persediaan. Biaya persediaan. Jika persediaan berupa bahan baku atau barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut disebut biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jika bahan baku atau barang diproduksi secara internal, maka biayanya disebut biaya persiapan dan biaya penyimpanan.
Berikut adalah jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama adalah biaya pemesanan atau ordering cost. Adalah biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima pesanan. Yang kedua adalah biaya persiapan atau setup cost. Adalah biaya-biaya yang menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Yang ketiga adalah biaya penyimpanan atau carrying cost. Adalah biaya-biaya yang menyimpan persediaan. Selanjutnya yaitu alasan Selanjutnya adalah alasan tradisional untuk memiliki persediaan. Meminimalkan biaya penyimpanan mendorong jumlah persediaannya sedikit atau bahkan tidak ada. Sementara itu, meminimalkan biaya pemesanan atau biaya persiapan mendorong jumlah persediaan yang besar. Kebutuhan untuk menyeimbangkan dua kelompok biaya tersebut agar total biaya penyimpanan dan pemesanan dapat diminimalkan adalah salah satu alasan perusahaan memilih untuk menyimpan persediaan. berikut yaitu kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ model persediaan tradisional. EOQ merupakan pendekatan terbaik yang secara eksplisit menghitung cara menentukan tingkat persediaan optimal, yaitu berapa kuantitas persediaan yang akan dipesan dengan harga minimum, sehingga tidak menimbulkan tingginya biaya pemesanan kembali karena jumlah persediaan terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu siklus, ataupun tingginya biaya penyimpanan karena persediaan melebihi jumlah yang dibutuhkan dalam suatu siklus. Total biaya persediaan sama dengan total biaya penyimpanan persediaan ditambah dengan total biaya pemesanan persediaan dengan persamaan TC sama dengan CP Q per 2 ditambah Fs per Q atau TC C kali P Q per 2 atau Fsq. Jika persamaan tersebut didiferensiasikan terhadap Q dan hasilnya sama dengan 0, maka diperoleh Q yang optimal, yaitu jumlah pesanan dengan total biaya yang minimal atau dikenal dengan economy order quantity. Dengan persamaan EOQ akar 2 kali Fs per C kali P, di mana EOQ yaitu jumlah pesanan yang ekonomis, F yaitu biaya pemesanan setiap kali pesan, S jumlah kebutuhan persediaan, C penyimpanan per tahun yang dinyatakan dalam persentase dari harga beli persediaan, P harga beli per unit persediaan. Berikut merupakan grafik EOQ. Besarnya carrying cost per tahun adalah rata-rata tingkat persediaan barang dikalikan dengan biaya pemeliharaan dan penyimpanan per unit barang dalam setahun. Sedangkan besarnya ordering cost per tahun adalah pesanan dalam setahun dikalikan dengan biaya pesanan untuk sekali pesan barang. Sehingga total biaya persediaan barang per tahun adalah jumlah dari carrying cost dan ordering cost. Selanjutnya, titik pemesanan kembali atau bisa disebut reorder point. Titik pemesanan kembali atau reorder point adalah titik waktu yang di mana sebuah pesanan atau hal baru harus dilakukan. Hal ini merupakan fungsi EOQ, waktu tunggu, dan titik di mana persediaan hampir habis. Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan untuk menerima kuantitas pesanan ekonomis setelah pesanan dilakukan atau persiapan dimulai. Mengetahui tingkat penggunaan dan waktu tunggu akan memungkinkan kita untuk menghitung titik pemesanan kembali yang memenuhi tujuan berikut. ROP sama dengan tingkat penggunaan dikali waktu tunggu, ditambah safety stock. Lalu, manajemen persediaan, JIT.
Untuk pengertiannya, yaitu JIT bisa disebut dengan just in time, merupakan filosofi pemanufakturan yang memiliki implikasi penting dalam manajemen biaya. Ide pasar just in time sangat sederhana, yaitu berproduksi hanya apabila ada permintaan atau full system, atau dengan kata lain hanya memproduksi sesuatu yang diminta pada saat diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Prinsip dasar just in time sendiri adalah peningkatan kemampuan perusahaan secara terus-menerus untuk merespon perubahan dengan minimasi pemborosan. Just in time adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen, di mana segenap sumber daya, termasuk bahan baku dan suku cadang, personalisasi, dan fasilitas dipakai sebatas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu, tujuan strategis just in time sendiri dari adanya manajemen menggunakan dan mengembangkan konsep manajemen. Just in time dalam perusahaan dapat dirangkum atas beberapa aspek. Adapun tujuan tersebut antara lain adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi proses produksi. Peningkatan efisiensi dapat dilakukan terutama melalui pengurangan persediaan barang sehingga mengakibatkan pengurangan biaya persediaan, atau dengan kata lain meningkatkan perputaran modal. Biaya persediaan ini sangat tinggi, berkisar antara 20% sampai 40% dari harga barang per tahun. Efisiensi didapat juga dengan cara mendesain pabrik sedemikian rupa, sehingga proses produksi dapat dilakukan dengan cepat dan juga aman. Lalu yang kedua, meningkatkan daya kompetisi. Meningkatnya efisiensi dalam proses produksi dengan sendirinya akan meningkatkan daya saing perusahaan. Hal ini dianggap salah satu tujuan yang paling penting, yaitu suatu tujuan strategis karena peningkatan efisiensi berarti penurunan biaya, dan ini memungkinkan perusahaan untuk tetap bertahan dalam persaingan pasar. Lalu yang ketiga, meningkatkan mutu barang. Kemitraan pembeli atau perusahaan penjual penyedia bahan baku yang dibina dan berlangsung dalam jangka panjang, selalu berusaha untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam hal mutu dan biaya barang. Lalu yang keempat, mengurangi pemborosan. Pengurangan pemborosan terutama dalam bentuk barang yang terbuang karena pada hakikatnya pemborosan adalah biaya. Berikutnya adalah kelemahan JIT atau just in time. Yang pertama adalah waktu pemrosesan, waktu pindah, waktu inspeksi, waktu tunggu, kemudian waktu penyimpanan. Perbandingan manufaktur JIT dengan tradisional adalah JIT menggunakan sistem tarikan dibandingkan sistem dorongan. Persediaan JIT tidak signifikan dibanding persediaan yang signifikan. Basis pemasok sedikit dibanding basis pemasok lebih sedikit dibanding basis pemasok banyak. Basis JIT berkontrak jangka panjang, sedangkan tradisional menggunakan kontrak jangka pendek. JIT mempunyai struktur seluler, sedangkan tradisional memiliki struktur departemen. Karyawan JIT berkeahlian ganda dibandingkan dengan tradisional yang mempunyai karyawan terspesialisasi. JIT menggunakan jasa terdesentralisasi dibandingkan tradisional yang menggunakan jasa tersentralisasi. Keterdapatan JIT tinggi dibandingkan dengan tradisional. Gaya pemberi fasilitas lebih tinggi dengan tradisional yang mempunyai gaya pemberi perintah. JIT menggunakan TQC, sedangkan tradisional menggunakan AQL.
Berikut adalah kelemahan JIT dan tradisional. Kelemahan JIT yaitu menggunakan sistem tarik. Persediaan tidak signifikan, pemasok kecil, kontrak pemasok jangka panjang, menggunakan struktur selular, tenaga kerja berkeahlian ganda, pelayanan terdesentralisasi, lalu keterlibatan karyawan tinggi, gaya manajemen memfasilitasi, kemudian pengendalian kualitas total. Yang terakhir adalah dominasi penelusuran langsung atau perhitungan biaya produk. Sedangkan tradisional menggunakan sistem dorong, persediaan yang signifikan, pemasok besar, kontrak pemasok jangka pendek, struktur departemental, tenaga kerja terspesialisasi, pelayanan tersentralisasi, keterlibatan karyawan rendah, gaya manajemen menggunakan metode mengawasi, tingkat kualitas yang dapat diterima. Yang terakhir adalah dominasi penelusuran penggerak atau perhitungan biaya produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterbatasan JIT. JIT merupakan pendekatan yang dapat dibeli dan diterapkan dengan hasil segera. Implementasinya merupakan proses evolusional, bukan revolusioner. Di sini dibutuhkan kesabaran. JIT sering kali disebut sebagai program penyederhanaan, namun ini bukan berarti ia mudah atau sederhana untuk diterapkan. Pekerja juga dapat berpengaruh oleh JIT. Dari studi yang dilakukan terlihat bahwa pengurangan dan penyangga persediaan secara tajam dapat menyebabkan arus kerja yang terpecah dan tingkat stres yang tinggi di antara para pekerja produksi. Kekurangan yang paling menonjol dari JIT adalah tidak adanya persediaan untuk menyangga berhentinya produksi. Pilihan lain yaitu dengan pendekatan pelengkap adalah teori kendala atau TOC. Teori kendala. Teori kendala memfokuskan pada 3 ukuran kinerja organisasi. Yang pertama, throughput, persediaan, dan beban operasi. Dalam istilah operasional, throughput adalah selisih antara pendapatan penjualan dan biaya variabel tingkat unit seperti bahan baku dan listrik. Beban operasi didefinisikan sebagai seluruh uang yang dikeluarkan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi throughput. Langkah-langkah TOC. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kendala perusahaan. Kendala yang dihadapi perusahaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu kendala eksternal dan internal. Eksternal yaitu faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari sumber-sumber di luar perusahaan, sedangkan untuk kendala internal yaitu faktor-faktor yang membatasi yang ditemukan di dalam lingkungan perusahaan. Yang kedua, mengeksploitasi kendala-kendala yang mengikat. Langkah ini adalah inti dari filosofi kendala mengenai manajemen kendala jangka pendek dan langsung terkait dengan tujuan teori kendala, yaitu mengurangi persediaan dan memperbaiki kinerja. Yang ketiga yaitu mensubordinasi apa saja yang lain dari keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Pada intinya, kendala di drama menetapkan kapasitas seluruh pabrik. Semua departemen lainnya harus disubordinasi sesuai kebutuhan kendala drama. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk mengubah cara mereka memandang sesuatu. Yang keempat yaitu mengangkat kendala-kendala yang mengikat. Setelah tindakan untuk mengusahakan penggunaan kendala yang dilakukan secara maksimal, maka langkah berikutnya adalah memulai program perbaikan berkelanjutan dengan mengurangi keterbatasan yang dimiliki kendala yang mengikat atas kinerja perusahaan. Yang terakhir yaitu mengulangi proses. Pada kendala sumber daya akan diangkat sampai pada suatu titik di mana kendala tersebut tidak mengikat lagi. Kemudian akan memunculkan kendala drummer yang baru. Setelah kendala drummer baru muncul, maka proses TOC akan berulang kembali. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja secara berkelanjutan.
Terima kasih kami dari kelompok 2. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih.